Halo, selamat pagi kelas 8. Tapi Bu Irma, rekamannya malam, ding. Maaf ya, tapi Bu Irma nyapa kalian pagi kok. Bu Irma harap kalian, dengerin rekamannya Bu Irma pagi-pagi, masih fresh, siap menerima apa yang akan Bu Irma sampaikan. Nah, untuk kesempatan kali ini Bu Irma sampaikan selamat sudah menjadi kakak tingkat kelas 8 di SMP Negeri 3 Depok, ya. Yang kemarin nilainya udah bagus-bagus, terutama prakarya, apakah ada yang mendapatkan nilai A di rapotnya mata pelajaran prakarya? Kalau ada, Bu Irma tepuk tangan untuk kalian ya, semangat. Dan kalau ada yang mendapatkan B ke bawah, silahkan ayo dicoba. Bu Irma nggak pelit nilai kok, asalkan kalian tertib tugasnya, presensinya oke, terus kalau WA sopan, Bu Irma akan dengan senang hati memberikan nilai, yang baik untuk kalian, gitu nggih. Nah, di tahun kedua kalian di SMP Negeri 3 Depok, untuk mata pelajaran prakarya kalian akan bertemu lagi dengan Bu Irma. Masih ingat nggak Bu Irma pernah bilang dulu di kelas 7 bahwa Bu Irma akan mengampu mata pelajaran prakarya di SMP Negeri 3 Depok kelas 7, 8, dan 9 ya otomatis kalian ketemu lagi sama Bu Irma. Jadi betah-betahin ya dengar suaranya Bu Irma. And the next, untuk perkenalan, Bu Irma harap kalian masih inget ya sama Bu Irma, walaupun kelas 7 dulu belum pernah tatap muka langsung di pelajaran prakarya dengan Bu Irma. Kita kelas 7 1 tahun online terus kan, tatap maya terus kan. Nah, Bu Irma harap kalian masih, eee teleram, dikit-dikit masih ingat dengan, wajah Bu Irma. Namanya Bu Irma alhamdulillah masih sama ya, Irma Fatmanengrum. Kalian masih bisa panggil dengan Bu Ir atau Bu Irma, it's okay. Untuk nomor WA-nya bisa kalau yang belum punya bisa tanya ke wali kelas ya. Kalau Bu Irma sengaja nggak cantumin di sini karena ini terpop up ke YouTube ya, takut untuk disalahgunakan gitu ya. Bu Irma sering update status sih kalau ada yang beberapa yang nyimpen nomornya Bu Irma. Kalau ada yang mau pengen disimpan nomornya, kalian japri Bu Irma pakai kalimat yang sopan, nanti insya Allah Bu Irma save. Untuk sosial media, Facebook masih sama Irma Spasi Fatma. Untuk websitenya Bu Irma masih jadi author di degadeonline.com, itu website sekolah resmi. Kalau ada informasi jadwal, informasi kegiatan sekolah, pengambilan buku misalnya, semua ada di sana, oke. YouTube di Bu Irma setiap minggu update, biasanya update pembahasan atau materi, masih sama channelnya di Spasi Irma Spasi Fatma. Silahkan mau di-subscribe boleh biar nanti ada notifikasi, oh Bu Irma update materi nih, silahkan di-subscribe. Mau subscribe balik? Boleh WA Bu Irma nggak pelit kok ya. Lalu Instagram Bu Irma masih sama juga dari tahun lalu belum berubah ya, Irma 2.7 Fatma. Silahkan, Bu fallback dong, DM yang sopan yang baik nanti Bu Irma fallback ya, asalkan habis itu nggak di-unfollow. Oke, terus ini gambar keluarganya Bu Irma, ada bapaknya Bu Irma, Bu Irma punya adik 2 sama kakaknya Bu Irma. Sekian ya perkenalannya, insya Allah cukup ya. And next, SOP prakarya atau biasa guru lain kontrak belajar. Nah, Bu Irman dan Alpitan SOP, bukan sub makanan ya, SOP Standard Operational Procedure ya. Yang pertama, peserta didik ini masih sama loh ya, seperti tahun lalu ya, Bu Irma cuma mengingatkan. Peserta didik mengikuti pembelajaran prakarya dengan kesiapan penuh. Sudah mandi ya. Kalian itu ini enggak libur, yuk tetap mandi kalau pagi ya. Ini kan sekolah, walaupun tatap maya tetap sekolah. Mandi pagi biar fresh, biar nek Bu Irma ngomong jelasin itu kalian nangkep. Prakarya yang seperti ini aja kalian bingung apalagi nanti kalau matematika, IPA, bahasa Inggris kan. Nah, makanya mandi biar fresh, biar setan-setannya itu hilang semuanya ya. Terus perutnya tidak keroncongan.
Kalian sarapan, "Oh Bu, aku nggak biasa sarapan berat ya di pagi hari." Yo nyemil snack po nggawe teh atau buat susu gitu boleh. Sambil dengerin suaranya Bu Irma boleh sambil makan, asalkan tetap fokus ya. Dan sebelum mulai pembelajaran prakarya atau pembelajaran yang lain, Bu Irma ingatkan untuk selalu berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Jangan lupa berdoa untuk kebaikan dunia dan akhirat ya, karena kita ini masih dalam kondisi di pandemi COVID-19. Semoga pandemi ini segera berakhir dan kalian bisa tatap muka sekolah yang sebenar-benarnya. Oke. Next, yang kedua, peserta didik diharapkan mempersiapkan alat tulis ya, buku paket prakarya, buku tulis khusus prakarya, dan pena. Untuk buku paketnya karena PPKM darurat belum bisa didistribusikan, tapi kalian tetap dapat. Jadi nggak usah beli ya, buku paketnya nanti tetap dapat dari sekolah, nggak usah beli. Untuk sementara pengganti buku paket nanti Bu Irma akan share buku paket dalam bentuk PDF, softfile, di GCR, jadi nanti kalian bisa buka-buka gitu ya, untuk sambil nunggu, buku paket didistribusikan dari sekolah gitu. Untuk buku tulis Bu Irma sudah pernah bilang di kelas 7, semoga kalian masih ingat ya, Bu Irma paling nggak suka diduakan, silahkan buku tulisnya dipersiapkan khusus untuk prakarya. Masih adakah buku tulis prakarya dari kelas 7? Masih sisa belakangnya? Silahkan digunakan, boleh untuk buku prakarya kelas 8. Sampai kalian kelas 9 boleh, asalkan tidak dicampur dengan pelajaran lain. Gitu nggih. Nah, untuk alat tulis, boleh silahkan pulpen atau kalau kalian suka nge-highlight, habis nulis rangkuman terus dikasih spidol warna-warni biar makin semangat belajarnya, boleh silahkan, asalkan tulisannya masih tetap bisa dibaca ya. Yang ketiga, mempersiapkan gadget, boleh pakai laptop, pakai HP, pakai komputer, atau pakai Android layar lebar, silahkan. Tapi baterainya dicek, jangan sampai di tengah dengerin suaranya Bu Irma, pet, mati gitu kan karena baterainya habis. Ya ampun, kasihan sekali nanti kamu ya. Sama cek kuotanya, jaringan wifi-nya, jangan sampai off. Jika ada kendala, boleh silahkan WA Bu Irma. Nomor 4, wajib presensi online. Kalau dulu pas kelas 7, Bu Irma kan ada itu presensi tanggal berapa gitu ya. Kalau sekarang karena menggunakan ke G-School, kalian masuk ke G-School itu sudah termasuk presensi. Nggak akan Bu Irma cari lagi. Oke? Paham ya? Kecuali kalau ada tugas di G-School, kalian cuma presensi tapi tidak mengerjakan tugas, tak kejar nanti kamu ya. Nah, nomor 5. Mengikuti tayangan dari awal sampai akhir, entah itu materi, entah itu penjelasan praktek, entah itu pembahasan soal, silahkan diikuti dari awal sampai akhir. Jangan di skip, nanti nek ada penjelasan, nggak tahu, bingung, terus WA Bu Irma padahal udah dijelasin, tak gigit nek ketemu kamu ya. Lalu yang keenam, sehubungan dengan pandemi COVID-19, maka pelaksanaan praktek prakarya tetap dilaksanakan. Masih ingat toh kelas 7 Bu Irma memberikan kalian tugas, entah itu tugas masak mandiri, entah itu membuat kerajinan. Nah, tetap kan, tetap ada prakteknya kan. Namun dengan sistem yang berbeda dari biasanya ya, dari kakak tingkatmu yang dulu sebelum corona itu beda ini sistemnya. Yaitu satu, bahan prakteknya tidak memberatkan peserta didik. Praktek pengolahan dan membuat kerajinan dilaksanakan di rumah dengan peralatan dan bahan seadanya. Jangan ngerengek ke orang tua, Pak. Minta dibelikan peralatan yang aneh-aneh untuk praktek prakarya. Sedih nanti Bu Irma nek orang tuamu susah gara-gara pelajaran prakarya ya. Yang ketiga, setiap praktek didokumentasikan sebagai bukti nyata. Bu Irma kan nggak tahu, nggak bisa ngelihat kalian prakteknya gimana. Ya satu-satunya cara untuk penilaian ya silahkan difoto, di video, video ala-ala boleh, yang penting kelihatan gitu ya. Adapun penjelasan mengenai dokumentasi akan dijelaskan pada persiapan praktek. Sesuk nek praktek, Bu Irma akan jelaskan gimana toh cara buatnya, gimana toh uploadnya, gimana toh yang lain sebagainya gitu nggih. Maaf ya centang-cending ini. Nomor 7, peserta didik wajib konfirmasi kepada Bu Irma jika menemui kendala pada setiap pertemuan supaya segera mendapatkan solusi dan nilai tidak kosong.
"Nek, kamu ada acara. Nek, naudzubillah kamu sakit." Lapor, konfirmasi ke wali kelas, terus habis itu WA Bu Irma nek pas pelajarannya Bu Irma ya, "Bu Irma ngapunten saya bla bla bla, kelas ini absen ini tidak bisa mengikuti pembelajaran prakarya pada hari ini karena bla bla bla, untuk tugas dan lainnya akan saya susulkan," ya. Nggak cuma izin tok, tapi ya nek ana tugas, nek ana materi, tetap mengikuti nanti kalau waktunya sudah memungkinkan. Gitu nggih, Nak, nggih. Cah bagus, cah ganteng, cah ayu, cah pinter ya, tolong didengarkan, nggak cuma izin tok ataupun nggak izin sama sekali, sampai dicariin sampai pusing Bu Irma. Wah, nggak ada kabar, ya ampun sedih banget ini murid kok ilang-ilangan, gurunya di-ghosting tuh gimana tuh ini ya. Catatan, minggu depan pisah ruang GCR-nya. Minggu ini kan GCR-nya masih sama kelas 7 A, B, C, D, pelajaran prakarya masih jadi satu. Nah, minggu depan kalian akan Bu Irma pisah. Kelas A dan B, Bu Irma jadikan satu kelas, dan kelas C dan D, Bu Irma jadikan satu kelas. Berarti untuk kelas prakarya kelas 7 ada dua kelas AB dan kelas CD. Bu Irma, apakah pelajaran lain juga seperti itu? Yap, betul sekali. Mulai tahun ajaran ini, semua pelajaran akan dibagi menjadi dua kelas AB dan CD. Untuk kode Google Classroom akan di-share ya. Jadi pastikan Sabtu kalian pantengin informasi entah itu di GCR masing-masing guru ataupun di WhatsApp grup ya. Nanti biasanya akan di-share di sana. Jangan sampai ketinggalan ya. Sedih Bu Irma nek kalian ketinggalan informasi. Nah, masih sama seperti tahun lalu, ini yang sangat amat penting tidak boleh kalian lupakan bahwa penilaian mapel prakarya akan Bu Irma ambil dari presensi dan sikap ya. Nek kalian butuh apa-apa terus WA Bu Irma kok nggak pakai perkenalan, terus langsung ujuk-ujuk, habis dikasih solusi kok kalian ninggal Bu Irma tanpa mengucapkan terima kasih. Ya ampun, nilai sikapnya mau diisi berapa kalau kayak gitu ya. Jadi tetap jaga sopan santun dan etika bersosial media. Oke. Presensi dinilai, sikap dinilai 20%, penugasan dan ulangan harian ini yang paling besar 40%, lalu ada PTS penilaian tengah semester ini juga wajib ada nilainya 20%, PAS penilaian akhir semester atau PAT penilaian akhir tahun atau biasa nek disebut itu ujian kenaikan kelas. Nah, itu juga wajib. Bu Irma kecepatan nggak jelasinnya? Kalau kecepatan nanti kalian playback sendiri ya ke belakang ya. Oke, gampang toh. Nah, masuk kalau tadi udah opening, kontrak belajar, SOP-nya, perkenalan juga Bu Irma kemungkinan kalian lupa. Nah, kita lanjut ke materi prakarya. Bukunya sampun siap toh? Nah, silahkan dicatat. Untuk aspek prakarya belum berubah dari Dinas Pendidikan, masih ada 4, ada kerajinan, ada rekayasa, ada di budidaya dan pengolahan. Tapi ingat, Bu Irma sudah pernah jelaskan bahwa aspek prakarya di SMP Negeri 3 Depok hanya ada 2, kelas 7, 8, 9 hanya diambil 2. Apa aja? Yang nomor 1 dan nomor 4, kerajinan dan pengolahan ya. Rekayasa dan budidaya tidak Bu Irma. Boten. Kelas 7, 8, 9 semuanya dapat kerajinan dan pengolahan. Hanya saja materi yang nanti akan diulas berbeda setiap angkatannya. Paham nggih? Semester 1 bagian pengolahan kita akan belajar bersama mengenai SKU, serealia, kacang, dan umbi. Masih ingat nggak pengolahan kelas 7? Kita belajar apa? Hmm? Bu Irma, ingatkan ya, kelas 7 kalian kita belajar bersama tentang buah segar dan hasil samping buah segar juga, sayur-sayuran. Nah, di kelas 8 kita akan mengulas tentang SKU, serealia, kacang, dan umbi. Seperti itu, nggih. Bu, besok kelas 9 sama enggak? Beda dong, kelas 9 besok kita akan mengolah hasil peternakan dan hasil perikanan. Seperti itu ya. Kita lanjut ke SKU.
Ada serealia. Serealia itu bukan sereal terus Koko Crunch itu loh ya, Nak, ya, bukan ya. Serealia itu aneka biji-bijian, bulir-buliran yang biasanya mengandung karbohidrat. Umum yang mungkin kalian temui setiap hari itu contohnya padi, gitu ya. Contohnya ada apa aja Bu Irma? Banyak ya, ada padi, barley, sorghum, mere, gandum, jagung. Banyak sekali ya. Kalian bisa cek nanti di buku paket bentuk PDF yang akan Bu Irma share gitu nggih. Ada juga ini kacang-kacangan ya, segala kacang. Kacang kedelai, kedelai hitam, kacang tanah, kacang merah, kacang almond, aneka kacang itu nanti masuk lah ya. Nah, yang terakhir umbi. Umbi ada umbi kayu, umbi jalar, talas, gadung, garut, kembili. Banyak ya. Kentang termasuk nggak Bu Irma? Termasuk dong ya. Kan itu yang tertimbun di dalam tanah dan mengandung karbohidrat ya, termasuk. Oke. Nah, nanti babnya ada 2 ya, SKU nanti ada 2 babnya. Yang pertama, pengolahan bahan pangan SKU, serealia, kacang, umbi, menjadi makanan dan minuman. Jadi, dari SKU yang mentah diolah menjadi makanan dan minuman, gitu. Contohnya apa? Contoh yang paling mudah lah, membuat jasuke. Kalian tahu singkat kepanjangan dari jasuke? Jagung, susu, keju. Itu kan olahan dari jagung yang mentah, lalu dipipil, diolah sedemikian rupa, jadi bisa langsung dimakan kan? Nah, itu termasuk bahan pangan SKU menjadi makanan dan minuman. Contoh lainnya apa Bu Irma? Contoh lainnya beras. Bisa nggak beras dijadiin minuman? Bisa dong. Kalian pernah denger ini nggak? Jamu beras kencur. Nah, itu kan dari beras, jadi minuman. Nah, itu salah satu olahan bahan mentah SKU, serealia, kacang, dan umbi menjadi minuman. Gitu nggih. Paham nggih? Nah, Bu, selain serealia, jagung sama beras kan serealia. Yang kacang-kacangan Bu Irma, ada juga. Kalian pernah dengar susu kedelai? Itu termasuk. Kalian pernah dengar wedang ronde? Itu kan ada kacang-kacangannya. Nah, itu juga termasuk. Gitu ya. Banyak sekali. Besok kita kupas tuntas kalau sudah masuk ke dalam materi. Nah, bab yang kedua adalah pengolahan bahan pangan SKU menjadi produk pangan setengah jadi. Ini, agak membutuhkan tingkat fokus yang tinggi ya. Jadi sini Bu Irma akan jelaskan perlahan. Kalau di bab pertama, SKU menjadi makanan dan minuman, langsung bisa dimakan dan diminum. Tetapi, kalau di bab yang kedua, SKU itu diubah menjadi produk pangan setengah jadi. Yang artinya setelah dimasak, dia menjadi makanan yang tidak bisa langsung dikonsumsi. Harus ada proses pemasakan kedua. Contohnya apa Bu Irma biar bisa paham? Contohnya mungkin nugget. Kalian pernah dengar nugget tempe? Tempe itu kan dari kedelai ya, berarti masuk SKU toh. Nah, kedelai diolah menjadi tempe, lalu diolah sedemikian rupa menjadi nugget. Nugget kan umumnya nggak langsung dimakan toh. Dipanir terus disimpan di dalam freezer mungkin atau dibungkus, harus ada proses penggorengannya kan. Nah, itu termasuk. Atau tepung-tepungan. Misalnya SKU, tepung yang dari SKU itu tepung beras. Pernah dengar tepung beras ya? Beras mentah digiling halus lalu menjadi tepung beras. Nah, itu kan nggak bisa langsung dimakan tepung berasnya, entah harus dimasak, dibuat bubur sumsum mungkin. Nah, itu baru bisa dimakan seperti itu ya, Nak ya. Contohnya seperti itu. Besok kita kupas tuntas lah. Bu Irma akan menjelaskan panjang kali lebar kali tinggi untuk kalian ya. Selanjutnya, kalau tadi sudah pengolahan di semester pertama, ada kerajinan di semester pertama juga. Jadi nanti kita bahas 2 aspek ya, pengolahan dan kerajinan di 1 semester.
Nah, untuk kelas 8 beda dengan kelas 7. Kalau kemarin tentang plastik lembaran, tentang limbah ya. Kalau sekarang tentang bahan lunak. Apa tuh Bu Irma bahan lunak itu? Bahan lunak nanti ada 2 babnya, bahan lunak alam dan buatan. Apa aja Bu Irma contohnya Bu Irma? Bahan lunak alam tentu saja itu yang asalnya dari alam ya, modifikasinya belum banyak. Contohnya ada tanah liat, ada kulit, ada getah nyatu, ada floor clay. Tanah liat pernah pegang? Pernah lihat? Kulit pernah pegang? Pernah lihat kerajinan yang dari kulit atau pernah buat? Getahnya tuh pernah dengar? Jarang ya kalau di Jawa getahnya tuh ya, paling banyak di Kalimantan ini nggih. Floor clay, ada yang pernah dengar atau di SD, di pelajaran SBK ada yang pernah belajar bersama membuat floor clay? Belum pernah? Besok kita buat bareng-bareng ya. Ini yang paling sering dipraktekkan oleh kakak tingkat kalian. Kalau tanah liat, kita itu kan di daerah Sleman ya. Masih agak jarang orang yang jualan tanah liat. Yang paling banyak di daerah Bantul ya. Kalau di sana murah, malah dikasih, nggak beli ya. Kulit yo mahal, getahnya tuh soyong mahal. Besok kita prakteknya buat floor clay yang murah meriah ya. Floor clay itu kayak plastisin, kayak apa ya kalau di oh was, tahu was nggak? Wah, zaman kecilnya Bu Irma namanya was plastisin. Ya, tapi nanti kita buatnya dari aneka tepung-tepungan. Jadi itu termasuk bahan lunak alam. Oke. Nek tadi udah alam, sekarang ada juga bahan lunak buatan. Contohnya ada plastisin yang tadi Bu Irma sebutin ya. Ada fiberglass, ada lilin, ada gips dan sabun. Ini lunak buatan semua. Ya, cantik-cantik po. Nah, biasanya kakak tingkat kalian milihnya yang ini sabun sama lilin gitu. Boleh silahkan. Besok kita kupas tuntas ya. Nah, sama seperti kelas 7 sumber bukunya. Tahun ini Bu Irma gunakan 2 buku paket prakarya seperti ini. Lalu juga LKS. Tapi seperti yang tadi Bu Irma bilang, PPKM darurat membuat kami belum bisa mendistribusikan semuanya. Jadi pakai yang sovel dulu ya, sabar ya bacanya ya. Oke, tugas hari ini udah sampai ke penghujung acara berarti ya kalau Bu Irma udah bahas tugas-tugas ya. Yang pertama, setelah kalian melihat tayangan ini, Bu Irma persilahkan kalian dengan segera, secepat mungkin beralih dari GCR, dari tayangan YouTube ini ke Geskul. Udah buat akun Geskul semua toh? Ingat passwordnya semua toh, silahkan langsung beralih ke Geskul, lihat postingan materinya Bu Irma ya, lalu baca materinya seperti video tutorial yang sudah Bu Irma, oh kok Bu Irma tipe itu ya, berikan, yang Bu Irma berikan di GCR. Jadi bersama postingan video ini Bu Irma kan berikan tutorial itu. Coba kalian play videonya. Gimana tuh caranya baca materi kalau di G-School itu? Atau mungkin kalian pernah hari kemarin ada guru yang sudah menjelaskan, boleh silahkan ya. Bu Irma ingatkan, kalau ada guru yang memberikan materi di G-School, itu enggak cuma dibaca terus next 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 selesai. Enggak. Nanti kalian persenannya, predikatnya jelek. Harus klik pemahaman yang bagian kiri atas itu kan ada kotak hijau ya. Nah, itu diklik. Bawahnya juga ada angka 1 sampai 5 itu dipilih ya. Tapi jangan sampai salah pilih. Angka 1 itu bukan yang paling baik atau paling mengerti, tapi kebalikannya ya. Angka 1 berarti tidak paham sama sekali. Yang paling tinggi angka 5 berarti paham sekali dengan materi yang telah disampaikan. Seperti itu ya. Dan itu setiap halaman harus diklik. Kalau kalian ada yang tidak klik berapa halaman mungkin ya. Oh, ini kan cuma gambarnya Bu Irma tok, ini kan cuma gambar buku tok. Kalian nggak ngeklik pemahaman antara angka 1 sampai angka 5, nanti nilainya, predikatnya berkurang gitu ya. Jadi harus diklik setiap halaman. Yang kedua,
pindah ruang kelas GCR prakarya pada hari Sabtu. Hari Sabtu insya Allah Bu Irma sudah akan titipkan kode Google Classroom yang baru ke Bapak Ibu guru wali kelas, jadi pantengin terus pengumumannya. Oke, jangan sampai ketinggalan. Minggu depan kita udah pindah ruang, nggak di sini lagi GCR-nya ya. 3. Jika ada kendala bisa chat WA Japri ke Bu Irma. Silahkan Bu Irma buka pintu selebar-lebarnya. Asalkan tidak WA di atas jam 9 malam ya anak-anakku. Silahkan WA Bu Irma boleh pakai etika yang benar. Kalau tidak mendesak sekali jangan di atas jam 9 ya. Oke. Bu Irma juga mau istirahat, Nak. Nah, untuk materi selanjutnya, dereng Bu Irma akan berikan kalian asesmen diagnostik awal. Apa tahu Bu Irma asesmen diagnostik itu? Asesmen diagnostik itu tes ya, tapi jangan panik ya. Ini cuma tes awal, mereview sejauh mana kalian mengingat materi kelas 7 dan sesiap apa kalian menghadapi materi kelas 8 ya. Untuk bekal, silahkan boleh baca LKS-nya yang kemarin atau bisa juga baca PDF yang nanti akan Bu Irma posting ya. Yang penting pas besok Bu Irma berikan asesmen diagnostik, silahkan dikerjakan dengan secermat-cermatnya. Jangan waton klik jawaban. Paham anak-anak ya? And the last, thank you for your attention ya. Terima kasih untuk atensi kalian dari awal sampai akhir mendengarkan penjelasan dari Bu Irma. Semoga apa yang Bu Irma jelaskan dapat kalian pahami. Ingat ya, setelah melihat tayangan ini langsung ke G-School, lihat materi, isi pemahaman, baik yang kotak warna hijau itu juga diklik dari awal sampai akhir, yang bawah angka 1 sampai 5 itu juga diklik. Ya, kalau kalian paham betul, isi aja angka 5 semuanya gitu ya. Oh, Bu, penjelasannya Bu Irma udah pas, udah paham, udah gampang dimengerti, angka 5 semua gitu, wis sip kayak gitu ya. Kalau ada apa-apa, hubungi Bu Irma tunggu. Semoga hari ini kalian bisa presensi dengan sempurna ya, dan kalian sehat semuanya. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya dan jangan lupa besok kita pindah kelas. See ya.